Program Melati mungkin bukan revolusi besar yang disorot media, tapi ia ada aliran tenang yang mengikis batu, membentuk lanskap baru dalam jiwa anak-anak kita. Seperti bunga melati yang sederhana, tapi harum dan setia, program ini hadir untuk memberi makna. Diam-diam, ia menumbuhkan iman di tanah yang selama ini kering, tanah hati kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ramah? Kita berjumpa kembali dalam program Kembang Podcast, Kemenak Rembang on Podcast. Kita berjumpa lagi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Bapak Haji Muhammad Mukson, SAG MPDI, yang kemarin baru saja menyelesaikan pelatihan kepemimpinan ya Pak ya. Selama berapa lama Pak itu Pak? 4 bulan. 4 bulan, wah lama sekali. Jadi selama 4 bulan Mbak Kepala ini nasi luar ya, dan kita akan berbincang bagaimana hasil dari pelatihan tersebut, termasuk salah satu hasilnya adalah program yang sangat fenomenal ya Pak ya di Kabupaten Rembang, yaitu program Melati yang merupakan singkatan dari Madrasah Ekoteologi Lestarikan Alam dan Tingkatkan Iman. Baik, untuk mengawali obrolan kita pada hari ini, kita akan bertanya dulu nih Pak, bagaimana pengalaman Bapak selama pelatihan kemarin Pak, selama 4 bulan itu Pak? 4 bulan pelatihan kepemimpinan administrator, ada banyak pengalaman yang kami dapat. Kami bertemu dengan orang-orang hebat di lingkungan yang luar biasa, jadi kami mendapatkan banyak pencerahan dari situ. Pengalaman yang sangat berharga tentu, dan itu jadi tambahan bekal buat saya pribadi untuk kemudian kita terapkanlah pengalaman-pengalaman itu, juga ilmu-ilmu itu di kantor kita. Di kantor ya Pak ya. Ada program Melati ya Pak ya. Sebagai salah satu aksi perubahan yang Bapak ajukan selama pelatihan itu ya Pak ya. Jadi memang untuk pelatihan kepemimpinan, baik itu PKP yang untuk eselon 4, kemudian PKA untuk eselon 3, PKN untuk eselon 2 dan seterusnya, itu salah satu outputnya itu adalah aksi perubahan. Aksi perubahan. Setiap peserta harus mampu untuk menghasilkan satu aksi yang akan membawa perubahan pada kinerja yang ada di satuan kerjanya atau di tempat kerjanya. Kebetulan untuk saya pribadi menginisiasi sebuah program yang namanya Melati. Madrasah Ekoteologi Lestarikan Alam dan Tingkatkan Iman. Dan alhamdulillah sejauh ini kami melihat perkembangannya sangat baik. Respon dari kawan-kawan di madrasah juga luar biasa. Termasuk stakeholder eksternal kita. Ya, ikut berperan juga ya Pak ya, berpartisipasi juga. Ya, mendukung dan mengapresiasi. Ya. Ini kalau boleh tahu Pak, ide pertama muncul dari mana Pak program Melati ini? Kok pas yang namanya Melati gitu? Ini idenya dari mana atau sumber inspirasinya dari mana Pak? Ya, sebenarnya kan begini, aksi perubahan itu harus ada dalam tanda petik ya, cantolan atau pijakannya itu dari Asta Protas. Asta Protas ya. Jadi jangan sampai kita membuat aksi perubahan yang itu tidak menjadi program prioritas kementerian kita. Kementerian Agama. Maka kita buat aksi perubahan yang memang menjadi tindak lanjut dari program prioritas Kementerian Agama. Ada 8 kan? 8. Nah, kami ambil yang penguatan ekoteologi. Jadi program prioritas Kementerian Agama, Kemenak berdampak itu yang nomor 2. Dan setelah kami itu menimbang-nimbang, berpikir, diskusi dengan kawan-kawan, akhirnya memang kita pilih penguatan ekoteologi itu, implementasinya di madrasah kita. Karena kalau kita mau di masyarakat yang lebih luas, misalnya waktu itu sempat kepikir di KUA dan macam-macam, kita terbentur di regulasi. Belum ada regulasi yang seperti apa? Regulasi misalnya yang di situ bisa jadi cantolan kita untuk calon pengantin misalnya, kan belum ada. Tapi kalau madrasah memang lembaga yang berada di bawah kita.
jadi lebih mudah untuk komunikasi, konsolidasi, koordinasinya begitu. Dan pilihan nama Melati itu ya kita kan ingin bikin sebuah program dengan nama yang mudah diingat. Nama yang mudah diingat. Biasanya kan akronim-akronim gitu kan. Kita pilih yang mudah diingat, tetapi memang program itu dari sisi kepanjangannya juga kena gitu. Maka kepilih Melati. Awalnya ini kepanjangannya macam-macam, terus kepilihlah Madrasah Ekoteologi Lestarikan Alam dan Tingkatkan Iman itu, bahwa sejatinya dengan ekoteologi itu kita dapat dua hal. Dua hal ya Pak? Ya, melestarikan alam dan sekaligus karena melestarikan alam itu adalah perintah dari agama. Dari agama juga. Ya, tentu itu akan menguatkan iman kita. Dari agama. Karena memang ekoteologi ini sepertinya istilah yang kurang familiar ya Pak ya di tengah masyarakat. Di masyarakat kita, ekoteologi memang baru belakangan. Baru belakangan, kurang populer ya Pak ya. Setelah ada program prioritas itu, selama ini atau sebelumnya itu ekologi dan teologi, lingkungan itu, dan agama. Kan? Ekologi itu kan ilmu yang membicarakan tentang lingkungan kan. Kalau teologi kan ilmu membicarakan tentang ketuhanan. Ini seolah-olah seperti dua wilayah yang saling berjauhan. Mereka seolah-olah berjalan dengan narasinya masing-masing. Nah, dengan ekoteologi itu dua wilayah yang berjauhan itu atau sahabat yang mungkin sebenarnya sahabat tapi nggak pernah ketemu itu kita sandingkan, bahkan tidak hanya sekedar bersanding, bersalaman, berangkulan. Muncullah ekoteologi, bagaimana kita berbicara tentang kelestarian alam, tentang lingkungan berbasis agama. Dan saya kira ini trennya ke depan akan makin menguat. Karena bagaimanapun juga sejatinya agama itu punya tanggung jawab untuk melestarikan alam ya Pak. Iya, tidak hanya sekedar di Menara Gading, tapi juga menjadi bagian dari bagaimana memberikan inspirasi kepada pemeluknya untuk terlibat langsung dalam urusan-urusan seperti itu. Urusan lingkungan itu urusan yang sangat-sangat penting, apalagi hari-hari ini. Maka agama harus ikut terlibat langsung. Dan secara ajaran, memang urusan lingkungan ini kan menempati ruang yang sangat penting dalam agama kita. Alam ini bukan warisan, Mbak. Alam ini amanah. Alam ini titipan, ya kan? Yang memang diberikan kepada manusia sebagai khalifah, pengganti Tuhan di muka bumi untuk mengelola alam, untuk bagaimana memanfaatkan alam itu demi kemaslahatan bersama, bukan untuk dieksploitasi semau-maunya. Kemarin bentuk konkret dari program Melati kemarin sudah ada launching ya Pak ya, yang sudah dilaksanakan pada 5 Juli ya Pak 5 Juli 2025 4 Rembang dengan wujud penanaman serentak 30.000 pohon di seluruh madrasah di Rembang ya Pak ya. Betul. Ini kalau boleh tahu Pak, kenapa Bapak memilih penanaman pohon Pak? Kan ada isu-isu lingkungan lainnya seperti buang sampah sembarangan, terus seperti global warming dan sebagainya. Kenapa harus pohon Pak? Penanaman pohon. Sebenarnya begini, penanaman pohon itu salah satu dari implementasi program Melati. Jadi program Melati itu kalau boleh kami ringkes ya dalam bahasa yang lebih mudah, itu kita bagi menjadi dalam dua ranah begitu ya. Ranah yang pertama adalah pada ranah penanaman pemahaman. Jadi ini ranahnya adalah di bagaimana kita membekali anak-anak kita itu termasuk para guru dan seluruh jajaran di madrasah agar memahami bahwa alam ini harus kita apakan sesuai dengan tinjauan agama kita. Tinjauan agama ya.
bagaimana alam ini misalnya harus kita jaga, bagaimana alam ini harus kita lestarikan, bagaimana bahwa kita ini tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, dalam konteks yang lebih sederhana namanya fikih bi'ah, fikih lingkungan. Ya, fikih lingkungan. Ya, jadi nanti di madrasah-madrasah kita tuh ada materi-materi seputar fikih bi'ah untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran tentang hubbul bi'ah, mencintai alam, mencintai lingkungan. Ini nanti ada materi-materi itu disisipkan di beberapa mapel atau Yang kedua pada tataran praktis, perilaku, pada tataran perilaku. Kalau ini tadi kan pada tataran pemahaman, materi-materi pembelajaran. Ada di tataran perilaku sebagai buah dari pemahaman dan kesadaran itu. Ada tiga perilaku besar yang jadi prioritas dari program Melati itu. Yang pertama adalah penanaman pohon di masyarakat. Penanaman pohon. Jadi kami berharap para jajaran madrasah kita ini, para siswa kita, para guru dan seluruh sivitas akademika itu mempunyai kesadaran untuk menanam pohon. Nah, kita berharap minimal 1 tahun sekali lah. Tahun sekali ada proses kegiatan penanaman itu dengan asumsi begini. Kalau siswa kita itu sekitar 30 ribuan, mulai RA sampai Aliyah, berarti minimal ada 30.000 pohon yang baru yang ditanam di Kabupaten Rembang. Kalau satu pohon, padahal kami yakin nggak hanya 1 kali nanam itu bisa berkali-kali. Nah, penanaman pohon tentu kita lihat konteks madrasah kita ya, tidak semua madrasah punya lahan yang cukup luas. Maka kita tidak sebut penanaman pohon di madrasah, tapi penanaman pohon di masyarakat. Maksudnya apa? Kalau memang lahan madrasah nggak cukup, ya kegemaran atau kecintaan menanam itu bisa dilakukan di lahan-lahan masyarakat. Di rumah masing-masing contohnya. Bahkan kalau tidak di rumah masing-masing, di lahan masing-masing, sehingga mereka juga punya waktu untuk merawat pohon. Dan itu pasti nanti akan berdampak, baik secara ekologinya maupun secara persepsi publik tentang madrasah kita dan kementerian. Yang kedua adalah perilaku pengelolaan lingkungan di madrasah atau PLM namanya. Kalau tadi pengelolaan lingkungan. Ya, kalau tadi kan PPM ya, penanaman pohon di masyarakat. Kalau yang ini PLM, pengelolaan lingkungan di madrasah agar lebih rapi, lebih bersih, lebih indah, lebih teduh. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar madrasah kita ini menjadi tempat yang nyaman untuk semuanya, begitu. Sehingga ibaratnya ya, kalau dalam hadis itu kan disebut majelis-majelis ilmu itu ya laksana taman-taman di surga. Nah, kita pinginlah kayak gitu ya, lembaga-lembaga pendidikan kita itu senyaman bagaimana mereka di taman-taman lah. Yang ketiga nanti ada namanya pengelolaan sampah di madrasah atau PSM yang ramah lingkungan. Karena hari ini di antara problem besar kita itu tata kelola sampah. Tata kelola sampah yang memang masih menghadapi berbagai problem dan belum terurai secara kesadaran masyarakat belum sepenuhnya ya Pak ya. Betul. Maka kita mulai dari anak-anak kita, dari madrasah kita, bagaimana membangun budaya yang tepat memperlakukan sampah itu agar sampah kemudian tidak menjadi sesuatu yang harus dijauhi, tapi dikelola. Karena dengan pengelolaan sampah yang tepat itu bisa juga sampah-sampah dimanfaatkan ulang, ada ulang macam-macam gitu. Ini yang mau kita kembangkan di madrasah. Termasuk nanti ada, misalkan ada sampah di daur ulang menjadi kerajinan tas, kerajinan souvenir dan lain-lain ya. Dan itu sudah terjadi di beberapa madrasah kita. Sudah ada yang melaksanakan. Termasuk ya beberapa madrasah sudah dengan program Adiwita yang sebelumnya Pak ya. Itu kan ada beberapa madrasah yang memang sudah menerapkan contohnya tidak menggunakan makanan kemasan plastik ya Pak ya. Jadi konsumsi mereka. Program Melati ini menguatkan program Adiwita. Iya. Jadi enggak
nggak perlu dipersoalkan. Jadi penguatan kita karena di Melati ini ada unsur teologisnya. Nanam pohon itu adalah sedekah. Menjaga kebersihan bagian dari iman kita. Berlebih-lebihan itu larangan agama. Ya kayak gitu. Itu jadi orang misalnya nanam pohon, kalau misalnya ya di Adiwiyata kan tidak ada dorongan bahwa ini ada yang sedekah. Nah, kita berikan dasar-dasar pemahaman itu ya Pak ya. Sehingga ketika dia menanam itu dia akan bersemangat karena ini bagian dari ibadah. Nah, gitu. Jadi kita lihat misalnya di MTSN 4 dan itu kemudian kemarin di pertemuan di workshop kita ya untuk Madrasah Piloting itu disepakati bersama akan direplikasi di madrasah Piloting. Ada pengelolaan sampah plastik yang luar biasa. Jadi sebelumnya anak-anak itu menjadi penyumbang sampah plastik yang rutin. Gini, dari jajanan dulu. Anak-anak kita ini nggak ada yang nggak bawa uang saku kan. Setiap hari mesti mereka jajan. Dan biasanya bungkus jajanan itu ya plastik baik makanan maupun minuman. Bayangkan kalau satu anak jajan 2 saja. 2 kali, berarti 2 jajan, 2 jajan, 2 bungkus. Itu berarti nyumbang sampah 2 sampah. 2 kali berapa siswa? Kali jumlah siswa kita madrasah kita 30.000. 60.000. 60.000 sampah plastik setiap hari. Nah, di MTSN 4 sudah tidak seperti itu. Jadi di sana itu sudah dikembangkan zero sampah plastik khususnya dari jajanan. Anak-anak yang jajan harus bawa wadah sendiri. Mangkuk-mangkuk itu kalau minum bawa botol ya, bukan botol tapi gelas. Gelas sendiri, sehingga nggak ada itu sisa-sisa sampah karena jajanan. Nah, ini juga mau kita kembangkan di madrasah kita yang lain. Di Min 1 juga sudah menerapkan itu ya Pak. Sudah ada kesepakatan 16 madrasah piloting mau melakukan 16 madrasah piloting. Dan tentu akan kita kawal terus sesuai dengan kemampuan madrasah masing-masing kan. Tetapi karena program ini kan bukan program yang jangka pendek. Ini akan terus berkelanjutan ya Pak ya. Kita kawal terus. Ini kalau kita bicara ruang lingkupnya ya. Hari ini sebenarnya yang jangka pendek sudah selesai, Mbak. Jangka pendek sudah selesai. Jangka pendek itu dimulai semenjak 1 April, Juni, semenjak 1 Mei setelah seminar rancangan aksi perubahan, kita diberi waktu 2 bulan untuk implementasi. 2 bulan implementasi. Kita lakukan jangka pendeknya berakhir setelah seminar kemarin. Alhamdulillah ketika kita seminarkan implementasi jangka pendek, berkat dukungan semuanya, kita ini alhamdulillah dapat predikat sangat memuaskan. Sukses, ya, sangat memuaskan. Dari 38 peserta, 11 peserta lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selamat ya Pak ya. Terima kasih. Yang 27 predikatnya memuaskan. Ya, itu penting dan tidak penting buat saya. Yang lebih penting lagi adalah kita akan terus mengawal di jangka menengah. Ini sudah jangka menengah ini. Jangka menengah sampai kapan itu Pak? Jangka menengah 1 tahun. Targetnya di jangka menengah ini adalah nanti seluruh madrasah di Kabupaten Lembang menerapkan kegiatan-kegiatan Melati setidaknya di 3 hal. Yang pertama tadi di pemahaman tadi itu sudah ada penyampaian materi-materi seputar fikih lingkungan. Kemudian yang kedua penanaman pohon di masyarakat dan pengelolaan lingkungan di madrasah. Jadi komplit ya Pak ya. Yang sampahnya nanti di jangka panjang Pak. Jangka panjang. Ya, yang seluruh madrasah maksudnya. Kalau di madrasah piloting sudah di jangka pendek. Memang kita ada jangka pendek. Ada tahapannya jangka ya Pak ya. Menengah, jangka panjang. Jangka pendek sasaran kita adalah madrasah piloting. Kalau jangka panjang sampai berapa tahun tuh? 1 tahun ini jangka menengah. Setelah itu kita akan masuk jangka panjang. Dengan berbagai bentuk kegiatannya sudah tersusun semua itu. Sudah tersusun ya. Iya, di rancangan aksi kita sudah tersusun. Jangka pendek kegiatannya ini.
jangka menengah. Alhamdulillah seluruh rencana di jangka pendek bisa kita wujudkan di 2 bulan Sudah itu. terlaksana. Bahkan ada kegiatan yang harusnya masuk di jangka menengah mampu kita percepat Sudah di jangka pendek. Ya. Dukungan semua pihak yang luar biasa. Gitu. Sampai sudah terbit buku juga ya Pak ya, buku panduan ya? Oh ya, ini alhamdulillah. Jadi kita ini ya mau nggak mau ketika bikin program, kita ini kan harus punya gambaran. Ketika ada orang bertanya misalnya, program melatih itu apa sih? Kita harus punya jawaban yang jelas. Sasarannya siapa, di mana tempatnya, kapan, bagaimana caranya, dan mengapa ada program melatih. Ya kalau dalam bahasanya Mbak Iko, 5W 1H. Ada di buku ini. Buku semua sudah disusun oleh tim penyusun buku panduan yang luar biasa. Kawan-kawan kita yang sudah biasa. Efektif melatih ya. Tim efektif ada sendiri. Ada tim penyusun buku panduan ada sendiri. Kita pilih kawan-kawan kita yang memang terbiasa menulis buku. Ada Gus Waimi, ada Mas Ana, Pak Pusrin, ada yang dari Man 1, Rembang Pak. Siapa lupa namanya. Itu juga biasa nulis buku. Alhamdulillah bisa terwujud. Ya, Pak. Dan kemarin sempat dipuji oleh tim penguji. Begitu melihat tim pengujinya. Iya, Pak Dr. Aceng. Begitu melihat buku ini. Semua peserta membuat buku ini, Pak? Tidak. Oh, tidak semua. Jadi ini salah satu yang menjadi nilai lebih. Oh, gitu. Karena ada buku panduannya, gitu kan. Beliau sempat buka-buka dan mengatakan keren ini. Gitu. Keren juga. Iya, katanya. Keren, melatih luar biasa, begitu kata beliau. Iya. Ini rencana untuk lebih memasyarakat, Pak, program melatih ini bagaimana, Pak? Tidak hanya sekedar di madrasah, di keluarga besar Kemenak Rembang, tapi upaya untuk semakin memasyarakatkan program melatih ini bagaimana, Pak? Yang pertama tentu kami akan bersinergi, berkolaborasi, bekerjasama dengan banyak pihak. Ya. Dengan para stakeholder itu. Kami kemarin sudah dapat dukungan dari Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala DLH, ormas-ormas Islam kita, dan memberikan testimoni dan dukungan. Dan itu sangat berarti buat kami. Karena kami ini bukan siapa-siapa lah. Kita ini butuh kebersamaan. Alam ini nggak bisa kita hadapin sendirian. Kita tidak butuh Superman, Superwoman. Kita butuh super team. Berpihakan dan kepedulian semua pihak. Alhamdulillah saya begitu melihat respon kawan-kawan, termasuk yang di madrasah-madrasah itu yang menurut saya malah melebihi ekspektasi saya ya. Itu saya akhirnya makin yakin bahwa perubahan itu sebenarnya kita bisa lakukan dengan kebersamaan ya. Ketika kita menyampaikan ide tentang melatih itu, sebenarnya ide itu juga ada di banyak kepala teman-teman kita. Oh gitu, di madrasah. Iya, hanya butuh inisiator. Oh gitu. Yang mempertemukan ide-ide yang berserakan itu kan, teman terhimpun dan ya gitu akhirnya, ini yang kita tunggu. Ini ngefek nggak sih Pak dengan diterapkan di madrasah ini, efek nggak untuk pencitraan mereka untuk lebih menambah nilai mereka di tengah masyarakat, Pak? Saya kira kita harus bicara jujur, jangka pendeknya, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek mungkin belum begitu signifikan ya, karena memang jangka pendek kan 2-3 bulan begitu ya. Tetapi dengan pemberitaan yang masif, kemarin itu kan memang kita blow up ya. Artinya teman-teman di madrasah itu ketika bikin kegiatan itu juga diunggah di media sosial masing-masing gitu kan. Dan itu pasti akan meramaikan dunia media sosial, saling share, saling komen. Dengan begitu akhirnya ini kalau kita belum ada penelitian yang lebih ini ya, lebih akurat gitu ya. Tidaknya asumsi-asumsi yang dikuatkan fakta di lapangan. Ada beberapa madrasah kita yang PPDB-nya itu memang mengalami peningkatan. Salah satunya Kepala MI Kenongo itu Pak Miftah itu, Pak Mif itu menyampaikan ke saya program melatih yang dilakukan di madrasahnya dan bisa disaksikan oleh orang-orang di kampungnya, ya kan?
itu menambah kepercayaan masyarakat di sana untuk menitipkan putra putri di MI itu. Jadi ada efeknya ya Pak ya? Iya, jadi peningkatan siswa di sebelah memang mengalami penurunan, yang di MI-nya ada kenaikan. Itu di tingkat mikro ya, di tingkat lokal-lokal. Luar biasa ya. Ya, tentu harapan kita nanti di persepsi publik tentang madrasah secara umum dan Kementerian Agama Kabupaten Rembang tentu juga akan berdampak. Iya. Nah, tapi juga nanti saya kira akan bisa kita lakukan lah survei-survei mungkin ya setelah jangka pendek ini, nanti jangka menengahnya dan seterusnya. Karena tujuan kami memang kita ingin madrasah ini tidak hanya jadi penonton, Pak. Iya. Kita harus ambil ruang-ruang di mana kita bisa berekspresi, berbagi manfaat, dan sekaligus di situ bisa membranding madrasah kita ini menjadi bagian dari jawaban problem-problem yang ada di sekitar kita, termasuk problem lingkungan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik juga akan makin tertanam kan. Oh, madrasah ternyata tidak hanya ngurusin berdoa saja, tapi juga menginisiasi kegiatan-kegiatan yang berdampak baik terhadap hal-hal yang sifatnya mungkin dianggap di luar agama. Padahal lingkungan itu ya urusan agama. Urusan agama juga ya. Ada rencana nggak Pak ini untuk disosialisasikan di komunitas lintas agama Pak? Pasti kami akan minta dukungan di berbagai pihak, termasuk di tokoh-tokoh agama. Tokoh agama ya. Bahwa kementerian ini kan, Kementerian Agama ini kan kementerian bukan Kementerian Agama Islam kan? Ya, sehingga penyuluh-penyuluh non-Islam, para tokoh-tokoh agama di luar Islam, tentu pada saatnya juga akan ikut serta sosialisasi program latih ini ya Pak ya. Pasti. Jadi Kementerian Agama ini selain kemarin ada isu yang cukup kuat ya, yaitu tentang moderasi beragama. Diharapkan tahun ini juga akan ada isu tentang ekoteologi yang diharapkan akan booming juga ya Pak ya pada tahun ini gitu. Sehingga agama juga kita berkonsentrasi tentang penguatan lingkungan untuk pelestarian bumi, seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kita kembali ke konteks madrasah ya, di tengah suasana kelestarian alam yang hari ini harus kita katakan dengan jujur sedang tidak baik-baik saja. Ya nggak perlu banyak berdebat itu. Sudah banyak data yang mengabarkan bagaimana kondisi alam kita ini sedang bermasalah kan. Maka ya madrasah ini harus tampil di depan. Tampil di depan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama harus bisa mencerminkan ya nilai-nilai agama yang selama ini diajarkan dan diyakini. Dengan begitu agama nanti menjadi bagian penting dari proses-proses perubahan sosial. Nggak hanya dihafal, nggak hanya begitu kan. Cuma sekedar jargon. Nggak hanya di mimbar kita ceramah. Tapi agama ini amal untuk kita lakukan, untuk kita melaksanakan, untuk kita amalkan. Iya, betul. Gitu. Ada pesan-pesan Pak yang ingin disampaikan untuk keluarga besar Kemenak Rembang, KUA Madrasah dan masyarakat Kabupaten Rembang pada umumnya Pak, terkait dengan program melatih ini dan upaya untuk melestarikan alam Pak? Yang pertama tentu kami butuh dukungan. Dari semua pihak, termasuk teman. Makanya di stakeholder kita itu kan ada kepala KUA, penyuluh gitu ya. Tentu kita kenapa pilih madrasah? Madrasah itu istilahnya pintu masuknya. Setelah itu nanti kalau memungkinkan pasti akan kita rambah ranah-ranah berikutnya. Kepada para penyuluh kemarin sudah kami sampaikan. Tolong sampaikan juga materi-materi seputar ekoteologi. Salah satunya ya hal-hal yang ada di program melatih, sampaikan juga ke jamaah-jamaah. Bahkan kemarin saya minta terkait dengan sampah. Itu ketika kawan-kawan kita sedang memberikan pengajian misalnya di beberapa majelis itu, tolong sekaligus pastikan bahwa setelah pengajian tempat yang sebelumnya bersih itu kembali bersih. Dan saya dapat kiriman beberapa video dari penyuluh kita
ketika proses pengajian itu di tengahnya itu ada pengumpulan sampah plastik. Dan saya kira itu inisiasi yang harus terus kita kembangkan sehingga jadi budaya kita. Gitu. Jadi saya berharap pengajian-pengajian yang dai atau pembicaranya dari teman-teman penyuluh diterapkan seperti yang itu. Yang melibatkan masa banyak masa. Banyak ya, yang nanti penceramahnya dari penyuluh kita, mohonlah itu dilakukan sehingga ya Pak ya. Iya, sehingga nanti pola-pola seperti itu kalaupun belum bisa menginspirasi yang lain, setidaknya kita sudah memulai. Iya. Nanti toh oleh waktu kalau itu konsisten kita lakukan pasti akan berdampak. Dan kalau itu bagus, insya Allah akan ditiru yang lain. Ditiru yang lain. Nah, itu yang untuk yang berikutnya tentu program melatih ini sebenarnya bukan hanya terkait dengan aksi perubahan di pelatihan. Sehingga ketika pelatihan selesai, ya berarti selesai. Selesai programnya. Lanjut ya Pak ya? Kita harus pastikan mengawal bareng-bareng program ini terus berlanjut. Bahkan andai kata misalnya ya, saya tidak ada di sini, misalnya. Karena ini bukan tentang saya, tapi memang tentang kebutuhan kita bersama. Ini tentang bagaimana madrasah kita makin memberikan peran-peran yang produktif, juga tentang kementerian kita, tentang persepsi publik, harapan masyarakat, yang harus terus kita perjuangkan dan kita rawat. Jadi intinya perjuangan lanjut. Perjuangan lanjut ya. Ini merupakan satu upaya untuk jihad ya Pak ya? Ya, jihad lingkungan. jihad lingkungan. Jihad lingkungan. Kita harus berani memulai. Jangan jadi penonton. Jangan banyak berdebat, mencari ini itu udah. Lakukan. Kalau ada yang kurang, kita benahi sambil jalan. Termasuk buku ini Pak. Buku ini sangat mungkin untuk revisi. Oh iya. Nanti ada rencana dicetak berapa eksemplar nggak Pak? Ini filenya sudah kita bagi ke seluruh madrasah dan pada saatnya akan kita cetak untuk kita bagikan hard copy-nya biar lebih mudah. Sangat mungkin untuk direvisi. Bisa ya. Sebagai bagian dari kesediaan kita menerima masukan-masukan. Kita tidak ingin membatasi bahwa harus seperti itu. Kita terbuka untuk masukan-masukan. Kalau ternyata itu lebih bagus, lebih konstruktif, ya kita terima. Karena memang ini bukan tentang saya, tapi tentang kita. Tentang kita, tentang Kemenak, tentang madrasah, betul, masyarakat Rembang ya Pak ya? Iya. Iya. Baik, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, luar biasa program melatihnya dan semoga menjadi inspirasi bagi keluarga besar Kemenak Rembang pada khususnya dan masyarakat Rembang pada umumnya dan seluruh ya masyarakat Indonesia untuk senantiasa melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan agar generasi-generasi mendatang bisa merasakan dampaknya ya Pak ya. Betul. Dan semoga program melatih ini terus berlanjut Pak ya. Dan oh ya Mbak, kalau boleh sebagai mungkin permintaan begitu, khususnya kepada jajaran madrasah. Ini kan saat matsama ya, masa ta'aruf siswa baru. Siswa baru madrasah. PDB ya Pak ya. Ya. Jadi kalau dulu namanya orientasi itu kan masa orientasi, memperkenalkan madrasah ke siswa-siswa baru. Maka kami memohon kepada seluruh madrasah yang ada di Kabupaten Rembang, ketika melaksanakan kegiatan matsama, mohon untuk diselipkan materi terkait dengan program melatih. Kemarin tadi sudah kami kirim surat kepada seluruh madrasah, sekaligus materi-materi yang bisa digunakan sebagai bahan dari buku ini, dan juga ada PowerPoint-nya. Tetapi tentu ini kan sifatnya apa ya, referensi begitu. Monggo bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi di madrasah masing-masing. Syukur-syukur misalnya kalau tadi saya lihat di MA Riyadhatu Tholabah itu diikuti dengan kegiatan penanaman. Wah, luar biasa luar biasa itu luar. Artinya madrasah Riyadh kan kemarin sudah nanam tuh. Ini nanam lagi. Ketika 30.000 itu. Ini nanam lagi bareng dengan matsama. Artinya ini include di kegiatan matsama juga ya, dan buat saya sesuatu yang sangat baik ketika ada siswa baru langsung kita kenalkan tentang program melatih. Artinya madrasah juga kena dampaknya ya, melakukan kegiatan yang sangat positif ya Pak ya. Dan siswa baru begitu masuk
kenal Melati. Bagaimana mereka diajak untuk cinta menanam, kebersihan, ngelola sampah, modal penting untuk perjalanan mereka setelah itu di madrasah itu yang bersangkutan kan. Mereka terima kasih tadi beberapa madrasah sudah menyatakan kesiapannya dan yang yang luar biasa itu M. Aryat ya. Surat belum kami kirim, mereka sudah inisiatif dulu. Wah, itu buat kami luar biasa. Iya, luar biasa. Artinya memang yang kami inginkan itu sama sebenarnya dengan keinginan teman-teman di madrasah. Sudah dijelaskan panjang lebar ya Pak tentang program Melati. Mungkin ada closing statement Pak untuk program Melati ini dari Bapak? Boleh? Ya. Saya akan bacakan sebuah quote. Ini kebetulan quote favorit saya. Favorit ya? Ya, yang bikin saya sendiri. Begini quote-nya. Program Melati mungkin bukan revolusi besar yang disorot media. Tapi ia adalah aliran tenang yang mengikis batu, membentuk lanskap baru dalam jiwa anak-anak kita. Seperti bunga melati yang sederhana, tapi harum dan setia, program ini hadir untuk memberi makna. Diam-diam, ia menumbuhkan iman di tanah yang selama ini kering. Tanah hati kita sendiri. Wah, sangat menyentuh hati ya Pak ya. Tapi kalau dibacakan dengan aklamasi puisi mungkin akan lebih ini ya Pak ya. Oke. Baik Bapak Kepala dan seluruh netizen, para pemirsa Kembang Podcast, demikian Kembang Podcast kali ini. Semoga program Melati ini Pak ya membawa keberkahan dan manfaat bagi warga Kemenak Rembang dan masyarakat Rembang pada umumnya ya, untuk keberlangsungan mereka dan untuk keberlangsungan bumi dalam waktu mendatang ya Pak. Demikian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Saya Eko Sofa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.